Selamat pagi pemirsa, saya Siti Isneni Nur akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Jatah vaksin COVID-19 untuk Kota Medan belum jelas. Banjir mulai surut di sejumlah wilayah Kota Tanjung Balai. Pengolahan bambu tambah pendapatan masyarakat Karo di masa pandemi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, jatah vaksin COVID-19 untuk Kota Medan hingga saat ini masih belum jelas jumlah dan realisasinya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum mendapatkan informasi dari pemerintah pusat atas jumlah vaksin COVID-19 yang akan dikirimkan. Meski belum mendapatkan informasi, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan melalui Dinas Kesehatan Sumatera Utara sudah mempersiapkan roadmap atau peta jalan dalam proses vaksinasi terhadap masyarakat. Hingga saat ini jatah vaksinasi COVID-19 untuk Sumatera Utara masih belum jelas jumlah dan kapan realisasi pendistribusiannya dari pemerintah pusat. Sebelumnya, Provinsi Sumatera Utara telah mengajukan alokasi sedikitnya 8,2 juta dosis vaksin ke pemerintah pusat. Dengan rincian, satu orang akan mendapatkan 2 dosis. Sehingga untuk rencana awal, paling tidak 4,2 juta warga Sumatera Utara telah divaksin secara gratis. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan mengatakan, untuk kelompok prioritas menerima program vaksinasi yakni petugas kesehatan. Sebab selaku garda terdepan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Medan, kelompok ini sangat rentan terpapar. Perlu saya luruskan, masalah vaksin untuk namanya Kota Medan khususnya, kita belum ada petunjuk jelasnya. Tapi kalau ditanya tentang kesiapan dari SDM kita udah ready. Kenapa saya katakan begitu? Sebulan sebelum kegiatan ini, tentang update tentang terbarunya masalah vaksin, petugas kita itu memang secara petunjuk dari pusat sudah terlatih untuk itu. Siapa yang terlatih itu? Petugas vaksin juga itu. Orang-orang yang sudah biasa. Jadi saya rasa nggak sulit. Jadi kita tinggal menunggu. Oke, silakan kapan turun? Karena di Jakarta itu kan di pusat sana lah kita bilang ya. Vaksin ada, Sinovac begini segala macam, sekian juta. Ada lagi ceritanya FKUI melakukan pemberian vaksin dengan harga sekian. Semua kita dengar, kita terima aja, tapi yang pasti kita belum ada petunjuk teknis, petunjuk jelasnya macam mana untuk pendistribusian khusus di Kota Medan. Karena kan kita tetap terpaut dengan provinsi. Nah, sumbernya nanti semua dari provinsi. Kenapa? Untuk swab aja pun kita masih tetap dari provinsi diatur. Demikian, supaya nanti semua paham ya. Jadi jangan ada dulu menduga sekian siapa dulu. Tetap yang didahulukan adalah orang-orang yang paling kena dengan kontak erat. Siapa itu? Petugas. Nah itu dia ya. Jadi kita belum ada petunjuk resminya, tapi kita udah ready, siap aja tugas kita SDM kita. Untuk data sejauh ini udah ada mengajukan data belum dok untuk Kota Medan sendiri berapa jumlah vaksin? Belum, kita belum ada mengajukan itu karena memang kalau dilihat dari data-data yang terpapar, yang sembuh, yang meninggal, saya rasa kita udah jelas karena kita punya all record di situ. Dari hasil swab itu dia terkonek seluruh Indonesia. Jadi dari situ pemerintah bisa mengambil satu kesimpulan, ini kebutuhannya sekian, ini kebutuhannya sekian. Dan untuk petugas-petugas kesehatannya pun ataupun petugas-petugas pemerintahnya itu udah jelas datanya ada di dalam rekod kependudukan atau di dalam rekod dari pemerintah kabupaten kota itu bisa dilihat itu. Jadi kita rasa nggak begitu sulit lah untuk mencari berapa kebutuhannya berdasarkan dari data-data yang kita selalu konekkan ke dalam aplikasi kepemerintahan tentang COVID-19 ini. Sejauh ini pihaknya terus melakukan sosialisasi 3M, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, terutama di tempat hiburan dan fasilitas umum. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Dina TV. Sementara itu pemirsa, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga bahan pangan di sejumlah pasar tradisional di Medan, Sumatera Utara mulai merangkak naik.
Kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai rawit mencapai Rp12.000 per kilogram sejak sepekan lalu. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sukarame Medan, Sumatera Utara mulai merangkak naik. Salah satunya pada komoditas cabai rawit. Harga cabai rawit mencapai Rp44.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya hanya dijual dengan harga Rp32.000 per kilogram. Selain cabai rawit, harga cabai merah juga mengalami kenaikan yang semula hanya Rp30.000 per kilogram, namun kini mencapai Rp35.000 per kilogram. Naiknya harga komoditas cabai ini telah terjadi sejak 1 minggu terakhir. Menurut pedagang, kenaikan diduga karena kondisi cuaca yang tidak menentu, sehingga menjelang Natal dan Tahun Baru ini, para petani banyak yang gagal panen. Para pedagang sangat mengeluhkan kenaikan harga cabai dan berdampak pada omset penjualan yang turun drastis. Menjelang Natal dan Tahun Baru harga kebutuhan pokok naik. Cabai biasa 35 sekarang 40. Cabai rawit biasa 32 sekarang 44. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi yang naik selain itu? Cabai apa tadi? Cabai merah. Cabai merah ya? Apa? Cabai merah. Terus udah berapa lama? Seminggu inilah. Seminggu ini. Pembeli gimana? Ya pembeli ya berkurang lah kena naik. Omsetnya gimana? Mas? Ya kurang-kurang sedikit lah. Apa harapan Umi? Ya stabil aja lah. Apa? Stabil aja. Ya. Naiknya harga komoditas cabai ini diprediksi akan berlangsung hingga Natal dan Tahun Baru. Selain itu, kenaikan harga cabai dan beberapa komoditi lainnya telah sering terjadi menjelang akhir tahun. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya, pemirsa, menyambut sukacita Natal 2020, seorang Santa Claus di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mendatangi 3 panti asuhan. Ikon Natal tersebut membagi-bagikan puluhan paket sembako dan cindramata kepada anak-anak di panti asuhan. Meski di tengah pandemi COVID-19, sukacita Natal tahun 2020 tetap masih bisa dirasakan. Seperti yang dilakukan Badan Kerjasama Antar Gereja atau BKAG Kota Medan. Bersama Santa Claus, pengurus BKAG menggelar kegiatan sosial dengan membagikan ratusan paket sembako untuk membantu kebutuhan anak-anak panti asuhan dengan menerapkan protokol kesehatan. Santa Claus yang juga sebagai ikon dan identik dengan perayaan Natal tidak ketinggalan. Santa Claus membagikan cindramata dan permen kepada anak-anak panti asuhan untuk memberikan motivasi dan menebarkan sukacita Natal. Kegiatan sosial untuk membantu panti-panti asuhan adalah kegiatan rutin yang dilakukan BKAG sejak tahun 2010 lalu. Pengurus bersama Santa Claus membagikan ratusan paket sembako kepada 3 panti asuhan. Sembako yang dibagikan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan anak-anak panti asuhan, sekaligus berbagi kasih di sukacita Natal. Ya, kita dari BKAG Kota Medan ini sudah berdiri sejak tahun 2010 dan merupakan partnership dari Pemko Medan yang selalu bekerja untuk membangun kerukunan bagi gereja-gereja dan membangun kesejahteraan bagi gereja. Dan pada hari ini di panti asuhan ini kita menyatakan kasih kita. Dan ini bagian dari Natal yang kita lakukan di tahun 2010 ini. Apa yang kita bagikan hari ini, Pak? Hari ini 9 bahan pokok, makanan, dan kemudian ada beberapa cindramata untuk para anak-anak kita yang menghuni di tempat ini. Pak, tadi melibatkan sosok Sinterklas. Iya. Seperti apa, Pak? Sebenarnya? Jadi Sinterklas ini merupakan ikon dari Natal yang sebenarnya lambang kasih, ya, lambang memberi dari umat manusia. Pemberian sembako dan hadiah Natal tersebut diharapkan bisa menambah sukacita dalam menyambut perayaan Natal, sekaligus menebar kebaikan dan kasih kepada sesama. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV.
Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, hingga Kamis pagi, 7 kelurahan di kawasan Kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara masih terendam banjir. Namun ketinggian air banjir terpantau sudah jauh berkurang dibanding hari kemarin. Hingga kini sejumlah rumah warga masih terendam banjir dengan ketinggian berkisar 10 hingga 20 cm yang sebelumnya ketinggian air sempat mencapai 60 cm lebih. Banjir yang melanda 7 kelurahan di wilayah Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara ini terjadi sejak beberapa hari yang lalu dan merendam hampir ribuan rumah dan fasilitas umum. Banjir disebabkan meluapnya sungai karena curah hujan tinggi di hulu sungai. Banjir diperparah dengan adanya tanggul sungai yang jebol. Kira-kira udah berturut berbanjir nggak ya? Turunnya turun, tapi dari dibuang airnya masuk lagi. Masih lagi ya. Udah berapa hari nih Kak mulai surut air ini Kak? Turunnya berapa hari ya? 2 hari. 2 hari ya Kak. Apa harapannya Kak? Mana harapannya? Diperhatikanlah masyarakat. Supaya Jangan seperti ini lagi gitu. Kasihanlah masyarakat yang kurang mampu. Terkait peristiwa ini, masyarakat berharap bantuan dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, akses 2 desa di Kecamatan Seikepayang, Asahan masih terendam banjir hingga setinggi 1 meter dan nyaris melumpuhkan perekonomian warga. Selain mengganggu perekonomian warga, banjir tersebut juga mengganggu kesehatan warga. Warga Desa Pertahanan dan Desa Perbangunan yang berada di Kecamatan Seikepayang, Asahan terpaksa menggunakan traktor untuk melewati akses jalan desa mereka. Banjir sepanjang 3 km tersebut masih merendam ruas jalan desa sehingga nyaris melumpuhkan perekonomian warga desa. Selain itu, warga juga memanfaatkan rakit untuk tetap beraktivitas di luar rumah selama banjir belum surut. Akibat kejadian ini, sedikitnya 1000-an hektar lahan pertanian dan rumah di 2 desa tersebut terendam banjir, sehingga sebagian warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nyeberangi sungai atau jalur atau gimana Pak? Alur lah. Alur bilang. sungai. Ada banyak pemukiman di dalam Pak? Banyak juga lumayan Lumayan untuk ya. pemukiman masyarakat di dalam. Kira-kira tujuannya dibuat ini Bang, kira-kira supaya apa Bang? Untuk menolong yang lalu lalang lah, yang masuk dan keluar, yang dari dalam masyarakat dari dalam. Tidak hanya itu, banjir yang berkepanjangan juga menyebabkan sejumlah warga terjangkit penyakit, khususnya penyakit kulit baik lansia maupun anak-anak. Sejak kapan mulai dibuka posko kesehatan ini? Sejak mulai banjir udah ada posko kesehatan. Nah, ini rata-rata yang berobat di sini pasiennya lansia atau anak-anak atau gimana? Umum sih Pak, ada lansia, ada usia yang masih usia reproduksi, anak-anak juga ada. Rata-rata keluhan yang sakitnya apa aja Bu? Ada gatal-gatal, ada juga batuk pilek Pak. Hingga kini pemerintah dan warga terus berupaya memperbaiki tanggul yang jebol dan membuka aliran sungai yang ditutup perusahaan dan berharap banjir dapat surut sehingga kehidupan warga kembali normal. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Polres Labuan Batu bersama Yayasan Time Sumatera mengungkap perdagangan satwa yang dilindungi. Dalam kesempatan ini, petugas berhasil mengamankan 2 lembar kulit dan tulang belulang harimau Sumatera. Dari kasus tersebut, polisi menetapkan 3 orang tersangka. 1 diantaranya yang merupakan pemburu masih dalam proses pencarian. Satreskrim Polres Labuhan Batu berhasil mengungkap sindikat jaringan perdagangan organ tubuh harimau Sumatera di Jalan Pelita 4, Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan mengatakan, pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli bagian tertentu satwa yang dilindungi
Dari hasil pengembangan kasus tersebut, pihaknya menetapkan 3 tersangka, yakni OS warga Siamporik dan RG warga Rantau Utara. Sementara satu pelaku yang diketahui sebagai pemburu harimau Sumatera yakni JS, yang merupakan warga Siamporik tersebut, ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Dalam kesempatan ini, Satreskrim Polres Labuhan Batu menyita barang bukti berupa 2 lembar kulit harimau Sumatera dan 3 karung yang berisi tulang belulang hewan. Akan melakukan transaksi jual beli kulit dan tulang belulang satwa yang dilindungi. Ya. Daripadanya kita sita 2 lembar kulit harimau dengan potongan tulang belulang yang berasal dari 3 ekor harimau Sumatera. Dan ini adalah satwa yang dilindungi, maka kepada para pelaku kita jerat dengan undang-undang terkait dengan ekosistem, konservasi dan sumber daya lingkungan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dengan denda sebesar 100 juta rupiah. Yang kita tetapkan sebagai tersangka ada 3, ya. Namun 1 masih DPO. DPO itu adalah dia yang menjerat hewan tersebut di hutan di daerah Kecamatan NH 910, Kecamatan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dan kemudian saya mengimbau kepada masyarakat, ya, untuk tidak melakukan perbuatan, ya, melukai, ya, menangkap satwa yang terutama satwa yang dilindungi, untuk kita sama-sama menjaga ekosistem hutan yang ada di tempat kita. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pelatihan pengolahan bambu menjadi karya seni kreatif menambah pendapatan masyarakat di Kabupaten Karo pada masa pandemi COVID-19. Dengan adanya pelatihan ini, kedepannya masyarakat mendapatkan pendapatan lebih dalam memanfaatkan bambu menjadi kerajinan kreatif. Masyarakat di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mendapatkan pelatihan pengolahan bambu menjadi kerajinan tangan kreatif. Pelatihan kerajinan tangan dari bambu ini diharapkan mampu menambah pendapatan bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, bahan dasar bambu digunakan masyarakat untuk membuat keranjang buah. Namun dengan adanya pelatihan ini, masyarakat sudah dapat mengolah bambu menjadi kerajinan tangan seperti souvenir, miniatur rumah adat, dan sarang lampu. Selain itu, masyarakat juga kebanjiran pesanan dengan nominal harga mulai Rp75.000 hingga ratusan ribu rupiah. Pelatihan kerajinan bambu. Bang, pelatihan ini diberikan ke kita sudah lama atau seperti apa nih? Ini kami sekitar 24 pertemuan dilakukan selama hampir 3 bulan lah ini. Sebelum kreativitas bambu ini Bang, awalnya bambu kita manfaatkan untuk apa nih? Di sini pengolahannya ya paling mungkin untuk keranjang dan mungkin sebagian untuk bangun-bangun duduk gitu. Kalau kita cukup puas ya, dan malah kita diskusi dengan pelatih, mereka sendiri surprise dengan kecepatan sumber daya manusia menangkap di sini. Memang kalau kita lihat mereka dengan memanfaatkan bambu itu tidak asing bagi mereka. Dan itu terbukti pelatihan kali ini lebih dari 70% itu materinya tertangkap dengan mereka dan mereka sudah mengembangkannya jauh dari ekspektasi yang ditetapkan oleh pelatih sendiri. Diharapkan kedepannya hasil kreativitas olahan bambu ini dapat menambah penghasilan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV.
Informasi berikutnya, pemirsa, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang kini tengah menjaring aspirasi dari para pelaku usaha dan pegiat pariwisata. Hal ini guna membangkitkan kembali sektor pariwisata di ibu kota Sumatera Barat. Perhelatan Musabaqah Tilawat Al-Quran Nasional ke-28 yang digelar di Kota Padang beberapa waktu yang lalu berlangsung aman dan sukses. Apalagi tidak terjadi lonjakan kasus positif COVID-19, meski acara itu dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di tanah air. Hal tersebut membuat para pelaku dan pegiat pariwisata setempat optimistis. Sektor pariwisata di Sumatera Barat mampu bangkit kembali di tengah pandemi. Apalagi seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Arfian dalam sebuah diskusi di Kota Padang pada 16 Desember, sejak kasus COVID-19 mulai terjadi, sektor pariwisata justru mulai menggeliat, didorong oleh pelaku ekonomi kreatif. Untuk itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Sumbar Ian Hanafiah mengatakan perlu ada promosi wisata keluar Sumbar demi meyakinkan wisatawan di seluruh Indonesia untuk berkunjung ke Ranah Minang. Nah, kita harus yakinkan keluar. Sekarang Sumatera Barat cukup berhasil ya, kita appreciate dengan tim-tim pemerintah dan daerah-daerah yang melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Kemudian juga kita mencoba menggali industri-industri kreatif yang ada di kepariwisataan itu untuk bisa mereka menawarkan ide-idenya, membuat gagasan-gagasan baru, mensinergikan ataupun mensiasati COVID-19 kita tetap beraktivitas. Untuk pembenahan, Disperbud Kota Padang kini tengah menjalankan program Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability atau kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan di berbagai sektor kepariwisataan. Selain menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menggali ide-ide kreatif dari pelaku industri pariwisata. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melani Friati, Kantor Berita Antara, mewatakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Siti Isnani Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.